Pembalap Repsol Honda Marc Marquez tidak kehilangan kepercayaan diri pada timnya meskipun berulang kali gagal. Marc Marquez berada dalam kondisi yang kurang beruntung pada musim ini. Di awal musim, di BPLN yang tampil cukup baik di sprint race MotoGP Portugal berakhir gagal di sesi balapan. Pembalap yang berhasil meraih poin pertamanya dengan finish di posisi ketiga saat sprint race itu malah gagal finish di balapan utama. Dia mengalami crash dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tidak cuma itu, Marquez juga berakhir absen di 3 seri berikutnya karena masalah cedera dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Saat akhirnya berhasil comeback di MotoGP Prancis 2023, Marquez lagi-lagi apes. Pembalap Spanyol itu mengalami crash saat balapan tinggal tersisa 2 lap lagi. Meskipun gagal finish, Marquez memandang performanya di Prancis secara positif dan berharap bisa meraih hasil lebih baik di seri berikutnya, MotoGP Italia 2023. Lagi-lagi keberuntungan belum juga berpihak kepada Marc Marquez yang kali ini mengalami slip dan berakhir keluar lintasan. Namun, meski berulang kali gagal finish, Marquez rupanya masih percaya sepenuhnya pada timnya Honda. Dia yakin Honda akan kembali bangkit dari masa-masa sulit sekarang. Itu bukan rahasia. Kami tahu Honda berada dalam momen yang sulit dan semua pembalap mereka banyak kesulitan. Saya berharap bersama-sama kita dapat meningkatkan proyek ini. Sekarang kami mungkin sedikit kehilangan arah dan motornya tidak kompetitif, tapi kami akan sampai di titik lebih baik, ucap Marc Marquez. Kepercayaan di BBLN pada Honda tentu bukan tanpa alasan. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Honda di Formula One sebagai contoh dan motivasinya. Lihat apa yang mereka lakukan di Formula One, di mana mereka menjadi penyedia mesin terbaik untuk Red Bull. Saya sangat percaya pada mereka, pungkas Marc Marquez. Ya, dengan situasi garasi Honda yang seperti sekarang, tim pabrikan sayap tunggal itu tentunya harus melakukan langkah yang besar ya guys. Mungkin saja salah satunya bisa dengan menerapkan kembali teknologi dari robot Asimo yang diklaim pernah membantu Marc Marquez meraih kejuaraan dunia pada tahun 2016. Ya, dulu dalam sebuah medsos Asimo mereka menyatakan bahwa piranti canggih dicangkokkan ke dalam motor Marquez. Dan mereka mengklaim bahwa juara dunia Marc Marquez tahun 2016 itu berkat piranti Asimo Posture Angle Sensor yang fungsinya adalah sebagai kontrol atau sensor kemiringan, mungkin biar motor tetap balance saat cornering atau semacamnya ya guys. Nah, bayangkan Honda kembali menerapkan teknologi ini ya guys, dijamin dalinya ketar-ketir. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo datang ke MotoGP Jerman bermodalkan hasil kurang bagus di Mugello. Pria asal Prancis tersebut menyelesaikan balapan kemarin di posisi ke-11 dan dia menginjak garis finish tepat setelah rekan satu timnya Franco Morbidelli. Hasil ini praktis kurang memuaskan bagi Quartararo. Apalagi dia merasa kesulitan pada sesi balapan utama saat Ducati makin melesat di depan mereka. Quartararo menyebut timnya masih belum menemukan kenyamanan bahkan soal ban. Lagi-lagi ini adalah hari Minggu yang berat. Kenyamanan tidak saya rasakan saat saya menggunakan ban medium pada pagi hari. Tapi jika saya menggunakan ban tipe soft, hasil yang bagus juga tak kunjung didapat. Saya hanya mengaspal dengan para pembalap di posisi tengah, saya langsung kehilangan kepercayaan diri. Meski itu bukanlah pilihan terbaik, saya tidak punya alternatif lainnya. Dengan ban belakang tipe soft rasanya lebih nyaman. Pada akhirnya kami tetap tidak memilih ban tersebut karena dirasa kurang pas untuk balapan, kata Quartararo. Hasil di Mugello membuat Quartararo tidak berani terlalu berharap pada MotoGP Jerman 2023 akhir pekan ini. Dia mengaku hanya ingin menemukan satu jalan semakin meningkat saja. Untuk sekarang sulit untuk membuat ekspektasi. Kami belum bisa membuat sepeda motornya gacor. Kami juga dihadang masalah di Mugello khususnya pada tikungan terakhir. Saya harap saya bisa menemukan sesuatu di Sachsenring di mana sirkuit tersebut memuat banyak tikungan, sambung Quartararo. Pembalap dengan nomor start 20 tersebut memang makin sulit memenangkan balapan. Padahal di musim 2021 dia begitu digdaya.
Gelar juara dunia bahkan berhasil diamankan olehnya. Nah, bicara soal musim kejayaannya itu, Quartararo merasa kondisi sepeda motor mereka sudah tidak lagi bisa dibandingkan. Anda tidak bisa membandingkan dua sepeda motor tersebut. Bahkan dengan setelan yang sama, sepeda motor itu sungguh berbeda. Dengan M1 edisi tahun 2021, waktu tempuh saya lebih bagus dari hari ini, tapi kami sekarang sedang dalam momen yang lain, dan sekarang semua itu semakin sulit. Imbuh Quartararo. Franco Morbidelli memberikan kode soal kans dirinya hengkang dari Monster Energy Yamaha di MotoGP 2024. Uniknya hal ini dia nyatakan usai berhasil finish ke-10 dan membekuk Fabio Quartararo dalam balapan utama seri Italia di sirkuit Mugello. Start ke-14, Morbidelli hanya naik 2 posisi pada lap pembuka. Dia sukses menyalip Enea Bastianini pada lap ketiga dan naik ke posisi 10 usai Marquez jatuh pada lap ke-6. Pembalap Italia berdarah berhasil ini bahkan sempat naik ke posisi 9 usai Alex Marquez jatuh pada lap ke-15. Namun pada lap selanjutnya Morbidelli tersalip Bastianini dan kembali ke posisi 10. Posisi ini pun tidak berubah sampai finish, meski dia sempat terancam Fabio Quartararo jelang finish. Namun dia mengaku tidak peduli apakah hasil ini bakal berdampak positif untuk masa depannya di Yamaha. Saya tidak peduli, saya harus fokus menjadi orang profesional sebaik mungkin, menjadi pembalap sebaik mungkin. Saya tak balapan berdasarkan masa depan saya atau kontrak saya. Saya balapan berdasarkan rencana saya, ucap Morbidelli. Saat ditanya apakah finish ke-10 dan mengalahkan Quartararo di Mugello bisa membantunya mendapatkan perpanjangan kontrak bareng Yamaha, Morbidelli pun hanya bisa menjawab, "Apakah saya mau mengamankan kontrak setahun lagi dengan Yamaha? Bicara saja dengan Lin Jarvis," ucap Morbidelli. Meskipun begitu, Morbidelli menegaskan bahwa dia ingin bertahan di MotoGP. Anak didik Valentino Rossi di VR46 Riders Academy ini menyatakan bahwa kesuksesan di ajang balap motor merupakan hal yang jadi tuntutan utama dalam hidupnya, dan hal ini sudah dia lakukan sejak anak-anak. "Saya tidak balapan atas kewajiban mengamankan pekerjaan, saya balapan berdasarkan rencana saya, semangat saya, dan semua hal yang saya lakukan seumur hidup saya. Inilah yang saya tahu dan inilah yang bisa saya lakukan dengan baik dalam hidup ini. Saya tidak mau terganggu dengan hal-hal eksternal. Namun kita semua pasti ingin mengamankan pekerjaan, jadi saya juga ingin mempertahankan pekerjaan saya, dan saya ingin masih melakukannya bertahun-tahun lagi. Saya akan terus mencari kemajuan, kita lihat saja nanti," pungkas Morbidelli. Jika benar-benar terdepak dari Monster Energy Yamaha, Morbidelli tak punya banyak opsi bagi masa depannya. Dia bisa pindah ke Pata Yamaha WSBK untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu, atau pindah ke Muni VR46 Racing Team jika Marco Bezzecchi memilih hengkang ke tim lain. Bagaimana menurut kalian guys?